Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Ciwingbin 2, Kabupaten Cianjur. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 dengan judul Hidup Lapang dalam Berbagi, subjudul Zakat. Selamat menyaksikan. Gerak. Yang depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar di pembelajaran di minggu ini adalah dengan judul kita adalah hidup berkah dalam berbagi ya. Nah, untuk itu sebelumnya mari kita speaking dulu, siap? Siap. Tepuk ya. Kalau bilang tepuk 1 kalian tepuk. Kalau tepuk 2 plop plop, tepuk 3 prop prop prop, tepuk 4 prop 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 prop. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk tangan kita. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Belum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya, kita mengaji dulu atau kita baca dulu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya anak sekalian, coba kalian lirik di sebelah kanan kiri kalian. Adakah di antara teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Ada? Siapa yang tidak hadir? Kemana? Sakit. Marilah kita doakan teman kita yang sakit dengan doa Ummul Quran. Marilah kita doakan kepada yang sakit pada hari ini, semoga lekas sembuh dan beliau bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, seperti kita semua pada kesempatan ini. Kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hidup lapang dalam berbagi. Itu judulnya ya, di bab 4. Silahkan kalian lihat di buku juga ada, itu tentang judulnya. Dan kemudian tujuan pembelajarannya di situ ada di bagian bawahnya, yaitu tentang nomor 1 meyakini makna zakat, infak, kemudian apalagi sedekah dan hadiah dengan benar. Yaitu berarti kita pada kesempatan ini akan mempelajari tentang zakat yang diutamakannya. Silakan lanjut dibuka, kemudian pahami apa arti zakat. Siapa yang sudah mengetahui, barangkali sudah mendengar zakat itu apa? Zakat itu memberikan sebahagian harta yang sudah ditentukan kepada orang yang sudah ditentukan. Jadi zakat itu beda dengan infak, beda dengan sodako, karena zakat itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? 1, hartanya harus milik pribadi. Orang yang mengeluarkan zakat harus orang Islam. Kemudian apalagi sudah haul. Apa arti haul? Setahun dalam kepemilikan. Jadi setahun kepemilikan. Jadi dikeluarkan zakat itu tiap tahun. Dan kemudian harus nisab. Nisabnya harus nisab itu untuk harta, zakat harta. Mengapa demikian? Karena zakat itu ada 2. Ada berapa? Ada 2 bagian, 2 kelompok besar zakat itu. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal alias zakat harta. Ya. Zakat mal, zakat harta itu ada perbedaan sedikit dengan zakat fitrah. Maksudnya dalam ketentuannya atau dalam ukurannya, dalam ukuran yang wajib dikeluarkan. Coba yang sudah tahu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya kapan? Bulan Ramadan. Bagus. Bulan Ramadan. Karena zakat fitrah itu tidak bisa dikeluarkan di bulan-bulan yang lain. Beda lagi dengan zakat mal. Zakat mal bisa gak dikeluarkan selain bulan Ramadan? Bisa kapan saja, yang penting perhitungannya 1 tahun sekali. Misal tahun sekarang ingin mengeluarkan zakat mal di bulan Zulhijjah, nah nanti tepung bulan Zulhijjah lagi kita mengeluarkannya, itu untuk zakat mal. Artinya beda lagi dengan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian untuk di zakat fitrah ini ada ketentuannya tentang yang harus dikeluarkannya. Coba yang sudah mengetahui dari sebelah sini yang belum menjawab. Yang sudah mengetahui kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya apa? Yang harus dikeluarkannya? Yang harus dikeluarkannya apa?
bahan makanan pokok. Itu dari zakat fitrah. Dan bahan makanan pokok siapa? Bahan makanan pokok kita yang ada di sini, ya. Yang ada di tempat ini, yang ada di daerah ini. Bahan makanan pokok orang yang ada di daerah tersebut. Nah, itu yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah. Artinya tidak bisa kita di sini bahan makanan pokoknya beras mengeluarkan zakat fitrah dengan sagu misal atau dengan jagung. Tidak bisa. Mengapa? Karena jagung di tempat kita ini bukan bahan makanan pokok. Itu ya. Apakah ada di satu dunia ini orang yang mengeluarkan zakat selain beras? Apakah ada? Jawabannya ada, karena disesuaikan dengan bahan makanan pokok daerah tersebut. Itu kewajibannya. Misal ada satu daerah misal bahan makanan pokoknya itu bukan dari beras, misal dari jagung atau dari gandum misalnya, maka itulah yang wajib dikeluarkan. Apa saja daerah tersebut yang menjadi bahan makanan pokoknya, nah itu yang wajib dikeluarkan. Bagaimana dengan uang? Bisa gak zakat fitrah dengan uang? Bisa. Jawabannya mengapa? Mengapa bisa? Karena uang dapat dibelikan terhadap bahan makanan pokok. Hitungannya seperti apa kalau dengan uang? Hitungannya dengan harga beras. 1 liter beras berapa? Maka dihitungnya dari itu, dari hitungan beras. Tetap saja berarti tetap untuk zakat fitrah itu tetap hanya segitu. Satu orangnya 1 kulak. Satu orang 1 kulak. Kalau diambil dari ini mungkin ada, ya nanti ada penjelasan tentang ukuran zakat. Itu belum. Nanti sekarang ini kita akan membahas awalnya dulu, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Kemudian siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu 1 orang muslim. Tidak diwajibkan bagi orang non muslim. Mengapa ya tidak diwajibkan? Coba. Karena zakat itu hanya ada pada rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Yang 5 itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji atau munggah haji. Dan di situ ada di bagian ketiga itu ada zakat. Zakat itu baik zakat fitrah atau zakat mal sama saja. Berarti kalau begitu hukum zakat bagaimana? Wajib, sunat, makruh, haram atau apa? Wajib. Betul sekali. Siapa yang menjawab? Barusan siapa yang menjawab? Muti. Ya, betul sekali. Zakat itu hukumnya wajib karena zakat itu rukun Islam. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai harta, nisab hartanya apabila zakat mal. Dan juga bagi orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena pasti akan ada orang yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah juga, gitu ya. Nah itu di antaranya tadi 1, untuk zakat fitrah itu orangnya harus orang muslim. Yang kedua, mempunyai bahan makanan yang cukup untuk 1 hari 1 malam. Di mana 1 hari 1 malamnya itu adalah di malam takbir, sebelum itu hari raya Idul Fitri dan sehari untuk hari raya Idul Fitri. Apabila makanan kita, bahan makanan kita baik uang atau apa saja melebihi daripada itu, maka kita berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kira-kira kita wajib tidak? Wajib jawabannya, karena walaupun kita makanan tidak banyak tapi lebih daripada 1 hari 1 malam itu. Tidak ada makanan, ada yang bisa dijual kan? Nah itu berarti kita lebih daripada itu. Nah
Nah itu 2. Yang ketiga, orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrah itu orang yang kebagian hidup di 2 bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nanti kita ukur seperti ini. Di sini ada batasnya maghrib ya. Maghrib. Di sini kita tuliskan Ramadan. Di sini kita tuliskan Syawal. Nah, ini maghrib batasannya. Apabila orang dari sini kan kita hidup panjang, betul, sampai ke bulan Ramadan. Nah, maka setelah Ramadan, setelah maghrib terakhir di bulan Ramadan, di sini berarti ini malam apa? Malam takbir, malam 1 Syawal, malam takbir. Nah, hidup melewati maghrib, melewati batasan maghrib terakhir di bulan Ramadan, menghadapi malam takbir itu masih hidup, setelah maghrib masih hidup, berarti orang tersebut walaupun sedikit nyampainya di malam takbir itu, maka orang tersebut wajib dikeluarkan zakat. Itu berarti kebagian hidup bulan Ramadan, hidup bulan Syawal. Bagaimana kalau begini? Sebentar lagi maghrib dia meninggal, sebentar lagi berarti belum maghrib, belum terbenam matahari, di malam terakhir Ramadan dia meninggal. Walaupun panjang dari sekarang usianya sampai di sini, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib meninggal, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana yang lahir? Bagaimana yang lahir? Kalau lahir sebelum terbenam matahari di sini, sebelum terbenam matahari di malam terakhir bulan Ramadan, lahir, orang lain mempersiapkan untuk buka puasa terakhir, dia mau keluar atau ibunya melahirkan, keluarnya sebelum terbenam matahari ini yang terakhir, maka itu berarti kebagian hidup walaupun sebentar di bulan Ramadan dan juga langsung ke bulan Syawal. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi kebagian di 2 bulan intinya ya. Nah, kemudian apabila lahir seperti ini, lahirnya coba sekarang dipertanyakan, bagaimana lahirnya pas maghrib? Dia itu terbenam matahari keluar. Bagaimana itu? Wajib tidak dikeluarkan zakat? Coba ingat-ingat yang tadi. Wajib tidak? Tidak. Bagus sekali. Siapa yang menjawab? Tepuk tangan. Itu tidak wajib. Mengapa? Karena itu sudah terbenam matahari kan? Nah, kalau lahirnya sudah terbenam matahari di hari terakhir, berarti itu tidak wajib ya. Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Mengapa? Tidak kebagian bulan Ramadannya, hanya kebagiannya bulan Syawal saja. Malam Syawalnya di situ. Itu sudah masuk di bulan Syawal. Batasannya itu maghrib terakhir. Nah, itu tentang zakat. Sekarang lanjut tentang ukuran yang harus dikeluarkan oleh kita satu orang per orang. Ukurannya adalah apabila dengan mengeluarkan beras, ini ada 2 macam. Satu dengan dengan apa? Dengan ukuran liter. 2 dengan ukuran apa? Kilogram. Dengan liter itu adalah 3,5. Ya. 3,5 itu seperti apa? 3 liter ditambah setengah. 3 liter setengah. Kan 0,5 itu setengah kan? Iya betul. Berarti 3 liter setengah. Setengahnya berarti 3 liter setengah, 4 liter kurang setengah liter gitu ya. Itu untuk satu orang. Coba jawab oleh kalian, bagaimana kalau zakat fitrah 4 orang? Dengan liter, berapa liter jumlahnya? Apabila 4 orang, satu orangnya 3 liter setengah. Berapa liter jumlahnya kalau 4 orang? 3
3 liter setengah tambah 3 liter setengah tambah 3 liter setengah tambah 2 liter setengah. Jadi berapa liter? 14, betul sekali. Ya, kan 3 liter setengah sama 3 liter setengah itu 7 liter. 7 liter tambah 7 liter berarti 4 kali. Ya, 4 orang. Nah, itu berarti 14 liter. Lanjut. Sekarang dengan kilogram, berapa kilo? Dengan kilogram itu 3 liter setengah ini adalah 2,5. Coba bisa menafsirkan 2,5 itu berapa kilo? 2,5 berapa kilo? 2,5 berapa kilo? Coba siapa yang bisa menjawab? 2,5 itu berapa kilo? 2 kilo setengah. 2,5 kan, 0,5 itu setengah ya. 0,5 itu setengahnya, berarti 2 kilo setengah. Atau bisa juga kalian tulis bukan 2,5, 2 1/2 bisa. 2 1/2 itu sama dengan 2,5 kilogram. Tuh. Sekarang bagaimana kalau 4 orang sama? 4 orang sama kiloan, bukan sama liter. Berapa kilo 4 orang? Coba hitung. Kalau 4 orang berapa kilo? Kelompok mana yang belum menjawab? 4 orang 10. Baik, 10, tepuk tangan. 10 kilogram untuk 4 orang itu tidak berubah ya. Dari mulai ada hukumnya sampai sekarang ini tidak berubah. Tetap saja walaupun harga berasnya berapa juga, tetap apabila mengeluarkan dengan beras, tetap saja untuk 1 orangnya segini, 2,5 kilo. Tetap saja sampai manapun tetap segitu. Ya. Misalnya di tahun 2026 zakat fitrah menjadi 3 kilo, tidak mungkin. Itu sama saja 2,5 kilo. Ya. Sama, tetap saja tentang zakat fitrah 1 tahun. Zakat fitrah itu adalah dikeluarkan zakat fitrah tentang zakat badan. Ya, zakat fitrah itu zakat bukan zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, zakat fitrah itu zakat badan. Ya. Ini untuk ukuran zakat sudah. Kemudian yang tadi orang yang wajib mengeluarkan zakat itu sudah ya, yang kebagian hidup di bulan Ramadan dan juga kebagian hidup di bulan Syawal. Ya, walaupun dia sebentar hidup di bulan Syawalnya. Nah, ini ukurannya yang wajib kita keluarkan. Nah, sekarang kita sama-sama hitung tentang zakat. Apabila kita mengeluarkan zakat, silakan kalian berdiskusi atau dikerjakan dalam kelompoknya. Apabila ini harga berasnya dalam kilogram itu 1 kilogramnya itu harga beras misal 10.000 ya. 10.000, harga beras 10.000, sedangkan wajib dikeluarkannya ini 2,5 kilo. Untuk soalnya berapa yang wajib dikeluarkan? Dikeluarkan untuk 4 orang dengan uang. Apabila dengan uang harga beras 10.000, berapa yang wajib dikeluarkan? Coba berdiskusi di dalam kelompok, diberi waktu sekitar berapa menit ya? 5 menit. 4 orang 10.000 per apanya? Per kilogram. Tadi ingat 2,5 kilo. Jadi berarti berapa rupiah kalau diduitkan, kalau pakai uang per orangnya? Coba itu satu kelompok satu saja, tapi didiskusi saja. 1 liternya itu 10.000. Berarti 2 liter berapa? 20.000. Setengahnya berapa? 5.000. Berarti 2,5 kilo berapa? 25.000 kali 4 orang. Nah,
mana yang sudah? Kelompok ini sudah? Belum. Kelompok mana yang sudah? 100.000, betul sekali. 100.000 karena 2,5 kilo kali 10.000. 2 kilo kan 20.000, setengahnya 5.000. Berarti 25 untuk satu orang. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 menjadi 100.000. Nah, itulah tentang zakat apabila kalian ingin mengeluarkan zakat dengan uang. Ya, diambil dari harga berasnya, baik dari harga literan maupun dari harga kiloan. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di dalam zakat itu ada orang yang berhak menerima zakat. Disebut apa? Mustahik. Arti mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Beda lagi dengan sodako, beda lagi dengan infak. Nah, itu beda. Karena infak sodako itu bebas. Ya, tidak ada aturan tentang mustahik. Tetapi di dalam zakat itu ada aturannya. Orang yang berhak menerima zakat atau memakai zakat tersebut diatur dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya, itu ayatnya. Ada berapa mustahik zakat? 8. Bagus sekali. Ada 8. Yang pertama, yang 8 itu 1 fakir, kedua miskin, ketiga amilin, keempat sabilillah, kelima gorimin, keenam rikob, ketujuh ibnu sabil, kedelapan mu'alaf. Kita bahas satu persatu. Nih, fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerja. Jadi komplit. Harta tidak punya, pekerjaan pun tidak punya. Itu fakir. Kalau miskin, orang yang mempunyai pekerjaan, orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi terhadap kehidupan. Jadi penghasilannya misal 50.000 dalam satu hari, sedangkan pengeluaran mereka membutuhkan 60.000 atau 70.000, berarti kurang. Nah, itu namanya miskin. Kira-kira dalam pengetahuan kalian, mendingan orang fakir atau mendingan orang miskin? Mendingan orang miskin, karena fakir itu justru tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan yang menentu. Ya, kalau miskin itu punya penghasilan tidak mencukupi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mustahik zakat itu adalah amilin. Siapa amilin? Orang yang menanggung atau orang menampung zakat. Orang yang menampung zakat disebut amilin. Ya, bisa ditulis saja. Pertama, mustahik zakat itu 1 fakir, 2 bisa ditulis, 3 amil. 3 amilin. Amilin itu siapa? Orang yang menampung zakat. Termasuk orang yang menampung zakat itu kalau di lingkungan sekitar kita, lingkungan yang ke RW-an, ke RT-an, itu ada ketua sekretaris bendahara yang berfungsi menampung zakat sekaligus mendistribusikan terhadap mustahik yang lain, membagikan kepada mustahik yang lain, itu amilin namanya. Nah, untuk amilin juga ada haknya 1/8 atau dari seluruhnya dibagi 8. Nah, 1/8-nya itu bagian untuk
amilin. Tuh ya, amilin. Banyak amilin itu kalau di pemerintahan tentang zakat, karena zakat itu di Indonesia khususnya daripada kita itu zakat itu ada yang namanya bajnasnya, badan amil zakat atau bajnas itu. Dari bajnas itu sampai kepada kita adalah badan amil zakat seluruh desa. Kemudian di lingkungan kita ada itu namanya baj. Baj itu tentang badan amil zakat, itu bajnya. Selanjutnya tentang mustahik zakat itu yang keempat, fakir, miskin, amilin, kemudian sabilillah. Siapa sabilillah? Sabilillah itu orang yang berjuang untuk apa? Untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti sabilillah itu guru-guru ngaji, ya. Itu termasuk sabilil, imam-imam masjid itu sabilillah. Jadi orang yang berjuang dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala itu sabilillah. Itu ada bagiannya daripada zakat. Selanjutnya nomor 5, riqab. Riqab itu siapa? Riqab itu adalah orang yang diperjualbelikan, tidak ada sekarang. Orang yang diperjualbelikan, dari yang membeli dipersilahkan, silahkan kamu kalau mau merdeka asal bayar saja bekas pembeliannya bisa. Nah, riqab itu riqab tersebut boleh atau harus diberi bahkan daripada zakat supaya dia cepat merdeka. Itu ya, untuk menyicil supaya dia cepat merdeka, dibantu daripada zakat. Kemudian yang keenam, fakir, miskin, amilin, sabilillah, riqab, ibnu sabil, atau sebelum ibnu sabil ada di sini gorim ya. Gorimin. Siapa gorimin? Gorimin itu orang yang mempunyai hutangnya. Orang yang terlilit hutang, tidak punya untuk membayarnya. Nah, itu boleh diberi daripada zakat supaya dia tidak selalu terlilit hutang. Ya, asal bekas hutang-hutang kebaikan. Kemudian yang ketujuh, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang belum kuat dalam hatinya dalam memeluk agama Islam. Berarti mu'alaf itu ya, wal mu'alafati qulubuhum. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu bisa disebut mu'alaf. Ya, mu'alaf itu boleh diberi daripada zakat. Untuk apa? Supaya memperkuatkan hatinya. Ya, supaya hatinya kuat. Oh, begini dalam Islam ini gitu ya, enak bisa. Nah, seperti itu. Jadi hatinya semakin teguh, semakin kuat dalam memeluk agama Islam. Satu lagi apa? Ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Contohnya kita pergi merantau ke tempat yang lain yang jauh, kemudian tujuan kita untuk pergi tersebut, ya, tujuan kita itu untuk melakukan kebaikan, tapi tidak diperbolehkan kalau orangnya itu melakukan kejahatan. Misal kita pergi ke Jakarta, di Jakartanya ingin apa? Menjadi maling, tidak boleh diberi. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk melakukan kebaikan itu boleh. Misal kita pergi ke Jakarta, sedangkan di Jakarta itu kita kehabisan bekal, maka di Jakarta kita boleh meminta terhadap amil zakat. Gorib namanya itu termasuk apa? Ibnu sabil. Nah, selain itu ibnu sabil bisa dijadikan ilmu sabil seperti orang-orang yang mencari ilmu di pesantren gitu ya, santri-santri. Nah, itu bisa dimasukkan ke ibnu sabil karena itu sedang perjalanan mencari ilmu itu mah itu sama. Nah, itu tentang apa? Tentang ini 8 asnaf zakat yang harus kita kuasai ya, dalam pembagian zakat. Nah, kita dalam memberikan zakat
boleh secara langsung oleh kita diberikan kepada yang ini, berarti tidak ada amilinnya. Ya, boleh terhadap yang ada saja, atau boleh ditampung di mana? Boleh ditampung di sini, di amilin. Jadi amilin itu berfungsi untuk menampung, amilin itu sekaligus membagikan, mengurus. Ya, menghitung, mengurus, membagikan itu bagian amilin. Kita yang memberikan cukup saja disampaikan kepada amilin. Itu ya, sedangkan amilin yang berfungsi. Nah, itu saja. Bagaimana pelajaran hari ini? Perasaannya kalian setelah mempelajari tentang zakat ini, baik zakat fitrah atau zakat mal, tentunya. Bagaimana perasaannya? Senang, susah, atau gimana? Senang, alhamdulillah. Ya, kalian sudah agak paham atau paham belum tentang zakat? Paham tidak? Paham atau mengerti gitu ya? Minimal mengerti tentang zakat gitu ya, tentang zakat dan sekaligus pembagiannya. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan kita mampu selain mengeluarkan zakat fitrah, dan juga kita mudah-mudahan menjadi orang yang nisab untuk mengeluarkan zakat mal gitu ya, untuk mengeluarkan zakat mal. Itu saja mungkin yang disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.